Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak angkatan 9. Perkenalkan, nama saya Aini Suryani, si SPD dari SDN Cimone 3, Kota Tangerang, Provinsi Banten, calon guru penggerak angkatan 9. Akan memaparkan modul 1.1.8 koneksi antar materi, modul 1 kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Pendidikan memberi tuntunan terhadap kodrat anak agar tercapai kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid bertumbuh utuh agar mampu memuliakan dirinya sendiri dan orang lain serta menjadi manusia yang mandiri. Sedangkan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. 1. Ingarso Sung Tulodo, artinya dari depan, seorang pendidik harus bisa memberikan contoh atau panutan dan suri tauladan kepada muridnya. Kedua, Ing Madyo Mangun Karso, artinya dari tengah seorang pendidik harus dapat menciptakan prakarsa atau ide. Ketiga, Tutwuri Handayani, artinya dari belakang seorang pendidik harus bisa memberi arahan. Prinsip perubahan Ki Hajar Dewantara. 1. Kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan terdiri dari dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu sebagai tempat tinggal, dan kodrat zaman yaitu mengikuti perkembangan zaman teknologi. Yang kedua, asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris, di mana kontinuitas itu kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah. Dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Konvergensi yaitu pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Konsentris yaitu pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar karena setiap orang berputar dan beredar sesuai orbitnya. Budi pekerti. Budi pekerti yaitu memiliki cipta, rasa, karsa, dan karya, di mana cipta adalah itu pikiran, rasa yaitu hati, karsa yaitu kemauan, dan karya. Analogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seorang guru diibaratkan seperti seorang petani. Maksudnya, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, dengan memberikan perhatian dan kasih sayang serta budi pekerti yang baik. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu hanya mentransfer materi saja. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Kemudian hanya melihat aspek penilaian kognitif saja. Jika dinilai murid sudah mencapai KKM, maka saya beranggapan pembelajaran sudah berhasil. Murid hanya sebagai objek pembelajaran saja. Kemudian pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center, jadi guru yang berperan aktif dalam pembelajaran di kelas. Kemudian tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau belum dengan materi yang sudah dijelaskan. Selanjutnya, hanya meminta siswa menghafal materi saja
dan sering merasa gagal atau mengeluh jika ada beberapa murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari ternyata apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini masih kurang tepat dan harus diperbaiki lebih baik lagi dalam melakukan pembelajaran di kelas. Mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek pembelajaran dari kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid sebagai subjek pembelajaran, di mana kita sebagai pendidik memberikan kebebasan berekspresi kepada murid. Kedua, murid berani mengemukakan pendapatnya di depan kelas atau di masyarakat. Ketiga, murid berkreasi sesuai dengan minat dan bakat serta potensi yang dimilikinya. Guru sebagai fasilitator pembelajaran, jadi guru harus ikhlas dengan penuh kasih sayang dengan segala ketulusan hati dalam mendidik muridnya. Guru juga harus mampu mempelajari karakteristik dari setiap muridnya. Kemudian, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Kedua, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 dengan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Kemudian, saya akan memerdekakan anak. Selanjutnya, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun siswa menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik.